Acara selanjutnya akan dengan pemaparan dari pemateri mengenai rancangan awal RPJMP, juga RKPD tahun 2022, serta pemaparan mengenai tahapan dan tata cara penyusunan RPJM perubahan dan penyusunan RKPD tahun 2022, serta pemaparan mengenai arahan kebijakan RKP tahun 2022 yang sepenuhnya akan dipimpin oleh moderator Kabid dari Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Ibu Charmarijati STMSI kami serahkan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemapar pertama, kami di sini ada 3 materi yang akan dipaparkan terkait dengan perubahan RPJMD dan RKP 2022, RKPD 2022, kemudian dengan tata cara perubahan RPJMD dan arahan RKP 2022. Yang ketiga narasumber adalah yang pertama, kami persilahkan selama 30 menit pada Bapak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan perubahan RPJMD dan RKPD 2022. Kami persilahkan Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Wakil Gubernur yang kami hormati, saudara moderator, kawan-kawan semua yang hadir di HOB, kemudian yang kami hormati Bapak Direktur Bencana dan Tata Ruang, Pak Samadi Andono dari Bappenas, yang kami hormati dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Ibu, baik dari kabupaten kota, dari kepala SKPD dan seluruh yang hadir pada saat ini. Pada hari ini adalah kegiatan yang menyerap aspirasi masyarakat agar pendekatan partisipatif ini akan tercapai. Mohon maaf kami Bapak Ibu yang kami hormati, kami laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa kami sudah melakukan beberapa kegiatan sebagaimana dilaporkan oleh panitia penyelenggara tadi. Antara lain adalah melakukan evaluasi terhadap RPJMD, kemudian juga melakukan penelaahan kondisi keuangan daerah, pendanaan daerah kita, kemudian kondisi ekonomi makro kita bagaimana. Kemudian itu ditulis oleh tim kami, tim perencana yang ada di Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Draft teknokratik ini sudah dibawa ke kawan-kawan di kabupaten kota pada saat rakor sebelum kita melakukan rapat konsultasi publik sekarang ini. Kemudian kemarin 2 hari yang lalu kami sudah dengan SKPD Provinsi Pak, sudah ada kesepakatan dari perubahan-perubahan yang terkait strategi sasaran maupun yang terkait dengan target-target indikator kinerja yang telah disusun, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kesepakatan yang ada ini sudah ada dengan kami dan sudah disusun kembali, itu akan dirangkum dan ditambah dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan pada hari ini. Dan nanti selanjutnya adalah setelah jadi rancangan awal ini akan kami lanjutkan ke Musrenbang, proses top down yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten kota. Kabupaten melaksanakan apa, kita melaksanakan apa. Yang sekarang ini paling perlu sambungan air minum kepada kabupaten kota itu target kita kemarin 85%, tetapi karena sekarang ini ada berbagai perubahan aturan ditambah dengan cara menghitungnya dari pusat berubah, oleh karena itu dijadikan menjadi 10,5%, Pak. Nah, itu akan bisa dicapai apabila ada kerjasama antara provinsi dan kabupaten kota. Artinya provinsi ada kegiatan, kabupaten dukungannya berupa apa. Selanjutnya ini akan menjadi RKPD. Ada perbedaan yang nyata Pak tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kalau pada tahun sebelumnya itu kita punya rancangan awal, kemudian kita punya rancangan dan rancangan akhir, tetapi tidak jelas administrasinya. Nah, kalau sekarang ini
mulai rancangan awal harus ada IPDN-nya di sistem informasi yang ada. Sehingga kita harus melakukan dan formalitasnya seperti sekarang ini harus dilakukan. Ada rancangan awal, ada rancangan akhir baru ditetapkan. Semua kegiatan bentuknya. Mohon izin Pak, kami share bahan kami untuk kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Gubernur yang kami hormati, kegiatan ini nantinya paling tidak itu ada pokok bahasan, rancangan awal perubahan RPJMD ada 8 topik dan rancangan awal RKPD itu paling tidak 6 topik. Ini sudah kami bagikan di dalam ringkasan eksekutif yang dapat di-download di data center Bapeda. Silahkan nanti termasuk rancangan awalnya kami juga akan masukkan di sana. Bapak Ibu semua bisa mengakses melalui website Bapeda. Kemudian rancangan perubahan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ini, sebagaimana pada kick-off meeting telah kita sampaikan, ada 3 hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, kebijakan nasional adanya pemindahan ibu kota negara. Yang kedua, adanya Permendagri yang mengatur tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Kemudian pandemi COVID-19 ini juga mengganggu kinerja perekonomian dan keuangan daerah kita, berimplikasi kepada tingkat kesejahteraan masyarakat, baik itu pencapaian IPM, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa kalau kita ingin menganalisis, kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi di Indonesia, bahkan di dunia jauh lebih tinggi dampaknya di beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor kita. Kemudian kami juga melakukan evaluasi RPJMD, beberapa target indikator kinerja utama daerah itu perlu dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan termasuk dampak COVID-19 yang mempengaruhi kinerja perekonomian dan keuangan daerah, sehingga target akhir kinerja RPJMD perlu disesuaikan. Kemudian substansi perubahan itu kalau kita perhatikan, antara lain adalah penajaman latar belakang dengan kondisi pembangunan. Saat ini termasuk relevansi peraturan perundangan terbaru. Kemudian pada bab 2 kita memperbaharui data kinerja yang terupdate. Pada bab 3 RPJMD ini kita memperbaharui proyeksi-proyeksi kapasitas real keuangan daerah dengan asumsi-asumsi termasuk refocusing anggaran yang ada. Kemudian di bab keempat, update permasalahan pembangunan dan isu strategis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur. Di dalamnya juga termasuk perubahan-perubahan kewenangan. Ada beberapa kewenangan yang ditarik kembali oleh pusat, sehingga apa yang kita rencanakan sebelumnya, ini tidak mungkin dapat kita lakukan. Kemudian kita memperbaharui target kebijakan, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk target capaian indikator pembangunan, dan ini sudah mendapat kesepakatan dengan kawan-kawan SKPD. Mudah-mudahan ini juga bisa disepakati bersama, tinggal kita meminta masukan-masukan dari masyarakat. Agar Bapak Ibu mudah, mungkin bisa di-download saja di ringkasan eksekutif RPJMD kita maupun RKP kita. Kemudian pada bab 6 kita penajaman arah kebijakan dan strategi pembangunan. Bab 7 implementasi program hasil pemetaan termasuk penyesuaian indikator dan target pembangunan. Kemudian memperbaharui indikator kinerja kita, terutama target-target yang perlu dilakukan penyesuaian tadi, dan memperbaharui kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya. Kemudian capaian indikator kinerja kita, beda Pak, kalau kemarin kami berbicara sampai ke capaian indikator kinerja, kalau pada hari ini kami sampai pada tingkat indikator makro. Yang pertama IPM kita bisa dicapai 76,24, kemudian target laju pertumbuhan ekonomi kita 3,5 sampai plus minus 1, capaiannya negatif 2,85%, sudah menunjukkan positif, sebelumnya di bawah 4,56. Jadi kalau dari target kuartal ke kuartal sudah bagus, tapi kalau dalam setahun kumulatif agregatnya adalah negatif 285. Kemudian tingkat pengangguran data bulan Agustus tahun 2020 itu 6,87%, tingkat kemiskinan 6,10. PDRB kita 175,65 juta, indeks Gini kita target
0,329, capaiannya adalah 0,328. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang kami sajikan, indeks pembangunan kita yang merupakan masalah. IPM kita sekarang 76,24, meskipun secara nasional bertinggi, namun dikarenakan pandemi COVID-19 ini, IPM kita itu mengalami sedikit penurunan 0,37 poin, tetapi sesungguhnya naik. Umur harapan hidup program Dinas Kesehatan itu naik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, harapan lama sekolah, kemudian rata-rata lama sekolah naik 0,22%. Apa yang menyebabkan dia turun sedikit ini adalah pengeluaran per kapita per tahunnya itu karena adanya COVID. Oleh karena itu di RP di bawah itu, itulah yang turun. Padahal dua kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait dengan indikator IPM itu naik semuanya. Ini yang kita lihat. Kemudian IPM dari kabupaten kota yang ada 3 yang berada di atas rata-rata provinsi, kemudian yang berada di rata-rata nasional itu ada 3, 71,19, 71,4 Jampasar Utara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, Pak, yang ada di bawah rata-rata nasional. Itu IPM kita saat ini di Kalimantan Timur. Jadi ini merupakan permasalahan tingginya ketimpangan daya saing SDM dan belum optimalnya pemerataan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Gubernur yang kami hormati, tingkat kemiskinan kita tadi 6,10 sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gubernur. Ini salah satunya merupakan dampak COVID yang terasa, yaitu penurunan kesejahteraan masyarakat dibandingkan tahun lalu 5,94%. Beberapa daerah yang kita lihat, Pasir, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Panajam Pasir Utara, Mahakam itu berada 6 kabupaten ini dengan angka kemiskinan berada di atas kemiskinan provinsi dan presentasi tertinggi pada Kabupaten Mahakam Ulu. Tetapi secara kumulatif Provinsi Kalimantan Timur itu yang Bapak jelaskan tadi jauh dari nasional. Kita 6,10%, sedangkan nasional itu adalah 9,78%, permasalahan kemiskinan ini. Jadi jauh sekali levelnya. Kalau kita menganalisis, apalagi dunia, Bapak Ibu yang kami hormati, laju pertumbuhan ekonomi kita negatif 2,85. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi kembali karena pandemi ini. Kategori yang mampu bertahan hanya sektor jasa dan dalam 3 triwulan terakhir ini. Penanganan pemulihan yang cukup masif dibutuhkan dalam menggerakkan potensi perekonomian daerah. Kita lebih dalam terpuruknya daripada pada tahun 2016 yang lalu. Pada saat itu hanya 0,38. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan itulah yang merupakan permasalahan yang ada. Kalau kita lihat kue yang ada di Kalimantan Timur di lapangan usaha ini, industri pengolahan 18,90%, konstruksi 9,53%, perdagangan besar eceran 6,46%, lainnya 14,91%, pertanian 8,77%, pertambangan dan penggalian 41,43%. Inilah yang paling besar di Kalimantan Timur. Sektor pertambangan ketika dia dalam struktur itu negatif, maka pendapatan kita juga terpengaruh, pendapatan daerah kita. Ibu yang kami hormati, bagaimana capaian pembangunan di kabupaten kota, kira-kira seperti ini bentuknya. Kalimantan Timur negatif 2,85, Jakarta negatif 2,07, nasional maksudnya. Tingkat kemiskinan lebih besar, tingkat pengangguran terbukanya kita 6,8, pusat 7,07, IPM kita jauh lebih tinggi daripada pusat. Demikian juga kalau kita lihat di rata-rata kabupaten kota. Kemudian kita sekarang berada pada tahapan 2019-2003 yang kita lakukan revisi ini, dengan visi berani untuk Kalimantan Timur berdaulat, misinya 5, yang ada 6 tujuan sekarang Pak, dan 10 indikator tujuan, 20 sasaran, dan 34 indikator sasaran. Kalau kita lihat strukturnya, mungkin Bapak Ibu mengenal gambar berikut ini, untuk memudahkan supaya kita bisa melihat perubahan-perubahan yang ada.
pada misi 1 ini tujuannya 2, kemudian sasarannya 6. Direvisi menjadi 2 tujuan, 6 sasaran. Gender itu dipindahkan kepada tujuan pertama. Kemudian pada fokus bidang ekonomi di misi kedua ini, pada saat 2019-2022 ini, 2021 ini kita menggunakan 2 tujuan dan 11 sasaran. Tetapi hasil diskusi para teknokrat kita di Bapeda untuk melakukan penyederhanaan dan penggabungan, cukup 1 saja tujuannya, dan sasaran semula 11 dijadikan 7, Pak. Kemudian pada misi ketiga, berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, semula tujuannya tetapi 5 sasaran. Sekarang 1 tujuan, 1 sasaran, Pak. Tapi indikatornya tetap. Indikator yang ada itu tetap. Pada dasarnya itu adalah memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar semuanya, seperti air minum, kemudian keperluan-keperluan yang berkaitan dengan jalan, dan 1 ditambahkan indikatornya dari misi keempat, yaitu tata ruang. Semula misi keempat ini ada 1 tujuan 3 sasaran, dan sekarang menjadi 1 tujuan 2 sasaran. Sasaran yang berkaitan dengan tata ruang dihapuskan sasarannya, tapi indikatornya masuk ke dalam misi ketiga, Pak, di pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar ini. Kemudian yang misi kelima tetap bagaimana kita mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Ini 1 tujuan dan 3 sasaran. Mudah-mudahan dalam perkembangannya nanti kita bisa memasukkan hal baru, misalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bisa kita cantumkan lagi tergantung daripada perkembangan keadaan di daerah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan isu strategis. Setelah kita melihat berbagai hal tadi, maka kami bisa mengumpulkan ada 8 isu strategis. Yang pertama, peningkatan daya saing SDM. Yang kedua, transformasi ekonomi, percepatannya bersumber dari daya yang terbarukan dari yang tidak terbarukan, baik secara vertikal maupun horizontal. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah. Yang keempat, peningkatan kualitas lingkungan hidup. 5, pemerintahan yang profesional dan akuntabel. 6, pemenuhan standar pelayanan minimal. 7, Kaltim sebagai hinterland ibu kota negara dan Kaltim sehat dalam ketahanan pangan, perencanaan reformasi sosial, pelayanan publik. Kemudian perubahan pada target-target makro kita, semula IPM itu 76,87, kita upayakan bisa menjadi 78,26, dan ini sudah mendapat kesepakatan dari kawan-kawan yang ada, tetapi ini nanti akan menjadi rancangan setelah dilakukan revisi terhadap renja yang sudah dimasukkan. Kepala SKPD akan menyesuaikan dengan target indikator makro ini, dan kami sudah memiliki hasil-hasil yang secara tertulis pada kami. Kemudian PDRB per kapita itu diharapkan pada tahun 2023, maksudnya ini Pak di akhir jabatan Pak. Di tahun 2023 nanti itu 196,19 juta untuk PDRB-nya. Indeks ini kita harapkan tetap kepada rencana yang ada pada saat ini sebenarnya 0,308, Pak. Karena berat juga kalau kita sampai seperti yang ada itu. Bukan beratnya, Pak. Itu kalau itu terjadi ketimpangan yang lebih besar. Semakin kecil indeks gini ini, semakin rendah ketimpangan itu di daerah kita. Kemudian tingkat kemiskinan kita berharap ini bisa semula 5,70, tetapi dengan pertimbangan keadaan yang sekarang ini pada saat nanti akhir jabatan Bapak itu 6,24%. Tingkat pengangguran kita harapkan bisa 4,95%. Laju pertumbuhan ekonomi bisa 2,74%. Dengan latar belakang perubahan isu strategis dan permasalahan yang ada, itulah yang bisa kita lakukan untuk indikator makro. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan untuk target pembangunan kewilayahan. Kawan-kawan dari kabupaten kota, ini bisa lihat di ringkasan eksekutif, kami tidak ulang kembali, tapi ini yang sudah kita lakukan pada saat kita rapat koordinasi sebelumnya. Kemudian
berapa prioritas pembangunan yang mungkin bisa dilakukan. Ini juga di dalam ringkasan eksekutif kami uraikan untuk kabupaten kota apa saja yang menjadi prioritas pembangunan di daerah Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti apabila mengajukan sesuai dengan tematik, sesuai dengan prioritas yang ada di daerah itu memudahkan untuk melakukan klasifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, kawasan prioritas pengembangan ekonomi sama seperti yang ada, tapi bagaimana kita melakukannya dengan baiknya agar ini bisa berfungsi dengan baik. Kawasan industri pelabuhan internasional Maloy, pengembangan pusat oleochemical ini arah kebijakannya dan fokusnya percepatan realisasi investasi. Mudah-mudahan ini juga mendapat dukungan dari kawan-kawan di Jakarta. Kemudian kawasan Danau Semayang, Melintang, dan sekitarnya, peningkatan fungsi daya dukung lingkungan, yaitu pengembangan fokusnya untuk pengembangan ekowisata dan peningkatan nilai tambah produk perikanan dan pengendalian banjir. Kemudian untuk kawasan Karyangau, Bulu Inung di kawasan Teluk Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kota Balikpapan, ini pengembangan aneka industri, agroindustri, dan terintegrasi, fokus percepatan realisasi investasi, industri pengolahan, dan seterusnya. Sebagaimana diucapkan oleh Bapak Gubernur, kami sudah menyampaikan kepada kawan-kawan di kabupaten kota agar bisa melakukan analisis kembali di daerah selatan seperti di Pasir yang dekat juga dengan ibu kota negara, misalnya Teluk Adan ataupun di Samboja, ini perlu kawasan ekonomi khusus sebagaimana yang Bapak sampaikan, termasuk juga kita melakukan penghijauan untuk buah-buahan. Kemudian kami sampaikan rancangan awal RKPD. Kita berada pada tahun keempat, pemulihan pasca pandemi, harmonisasi kebijakan, kerangka yang ada membuat kita juga tersendat-sendat karena adanya peraturan pemerintah baru, Permen 70, Permen 90, ada PP 12 tentang keuangan, ditambah lagi sekarang Permendagri 77 Pak, sudah terbit. Dengan adanya hal itu tentu akan ada hal-hal yang menjadi persoalan yang menghambat dari penyelenggaraan kita melakukan kegiatan. Penyelarasan target kinerja dan sistem aplikasi yang digunakan SIPD yang mungkin masih bermasalah sedikit di penata usahaannya. Tetapi kalau kami perhatikan di perencanaan ini bagus Pak, tidak ada masalah. Kami sudah melakukan beberapa kali untuk testing dengan PRD hari ini, bagus, tidak ada lag, tidak ada lambat dan sebagainya. Kemudian tema dan prioritas pembangunan kita pada tahun ini berdasarkan dari hasil-hasil diskusi dan beberapa hal yang dilakukan oleh para ahli perencana kita. Di tahun 2022 ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Temanya adalah penguatan daya saing daerah guna mendukung IKN, Pak. Semuanya ada di depannya kata optimalisasi dari 6 tujuan yang ada di dalam RPJMD kita. Optimalisasi daya saing SDM, optimalisasi pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan, dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan, beberapa sasaran strategi dan arah kebijakan di tahun 2022 ini sudah disesuaikan dengan yang ada, apa-apa yang menjadi kegiatan kita di bidang SDM, kemudian di bidang ekonomi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Inilah berbagai kegiatan dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di SKPD. Kami tuangkan di sini sesuai dengan sasaran-sasaran indikator kinerjanya tadi. Kemudian di bidang infrastruktur, peningkatan konektivitas ini yang menjadi arah kebijakan kita nanti. Ini juga akan dilakukan pengklasifikasian nanti di Kabupaten A di mana yang dilakukan, Kabupaten B di wilayahnya di mana. Kemudian lingkungan hidup, ada 2 hal, penurunan emisi gas rumah kaca. Mudah-mudahan semua kawan-kawan kabupaten kota sudah melakukan ratifikasi terhadap apa yang direncanakan semula, sehingga bisa sesuai dengan apa yang direncanakan. Ketangguhan menghadapi bencana ini juga penting bagi kita. Dan terakhir adalah bagaimana kita mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, berorientasi pelayanan publik. Ada 4 hal yang dilakukan di tempat ini.
salah satunya tata kelola pemerintahan berbasis IT. Mudah-mudahan ini bisa terjalan dengan baik. Kemudian kalau kita lihat target makro di daerah kita berharap supaya bisa mencapai yang disampaikan tadi, kira-kira seperti juga ada dalam ringkasan eksekutif kita. Mudah-mudahan IPM kita 77,75 hitungannya sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana proyeksi pendapatan, kami sudah lakukan penelaahan dengan cara rapat koordinasi dengan sesuai dengan tahapan yang dilakukan yang disampaikan oleh Permendagri 86, maka kami melakukan rapat adalah kami target pendapatan kita pada tahun 2022 itu kalau proyeksinya seperti itu Pak, tetapi tentu targetnya apa yang menjadi kapasitas real keuangan daerah kita sudah ada. Jadi nanti penyesuaian-penyesuaian yang ada bisa dilakukan. Ini dasar APBD 2021 kita proyeksikan ke sana. Kemudian belanjanya strukturnya saja yang berubah, tetapi belanjanya ya itu pagu indikatif yang lama proyeksi pada tahun 2022 ini. Nah mudah-mudahan apa yang menjadi kewajiban yang mengikat Pak itu sudah ada supaya bisa jelas. Tinggal berapa lagi, mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Kami kira ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan-masukan yang bisa memperkaya dari kegiatan ini dan alhamdulillah bisa dijadikan hal yang berguna bagi daerah kita. Terima kasih Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Bapeda Profesor Dr. Insinyur HM Aswin